Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berisikan anggota saya Muhammad Sezinda, teman saya Rian Ardiansyah, Gilang Ardiansyah, sama Lutfi Taufikul Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu graf. Apa itu graf teori, vertikal dan tepi. Graf adalah kumpulan simpul-simpul yang saling berhubungan dengan sisi-sisinya. Kami menyatakan himpunan semua simpul dengan titik-titik garis miring V dan atur semua tepi dengan E. Mengerti? Sekarang, dengan kata-kata yang mudah, graf memiliki dua komponen. Satu set simpul V dan satu set tepi E, di mana HG adalah sesuatu yang bertindak sebagai penghubung antara dua vertex periode. Jika sebuah rusuk menghubungkan dua simpul V dan V2, maka kita menyatakan tepi dengan V1, V2 yang sama dengan V2, V1. Dua buah simpul dikatakan bertangga dengan keduanya dihubungkan oleh sebuah sisi. Secara baca instruksi di bawah ini dan buat grafik Anda sendiri. Anda akan melihat set sesuai V dan E di bawah bidang grafik. Mulailah bermain-main dan buat diri Anda nyaman dengan notasi yang disegel antar muka aplikasi. Ini contoh gambarnya di sebelah kanan layar. V sama dengan tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal V1, V2, V3, tutup kurung kurawal. E sama dengan V1, V2, V1, V3, V2, V3. Nah, ini yang gambar HJ dan vertex. Nah, ini penghubung antara dua vertex. Oke, saya lanjut. Di sini ada gambar dengan vertex 3 vertex 1, 2, dan 3. Anggap saja ini V1, ini V2, ini V3. Dan edge-nya ada 1, 2, dan 3. Dengan V1 dan V2, V1 dan V3, dan V2 dan V3. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah vertex, lalu menyambungkan dengan V1. Maka akan memunculkan edge yang baru. Di sini kita bisa menyambungkan dengan V2. Di sini akan menambahkan edge yang baru. Jadi sekarang kita memiliki edge dengan jumlah 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita bisa menambahkan vertex yang sangat banyak. Dengan kita menyambungkan berbagai vertex, maka edge akan bertambah juga. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, silakan untuk Lutfi untuk menjelaskan. Ya, baik. Urutan dan ukuran grafik, yaitu ada orde dan ukuran. Orde ialah suatu graf. Suatu graf adalah jumlah simpul dalam graf tersebut, sedangkan ukuran suatu graf adalah jumlah sisi dalam graf tersebut. Buat beberapa grafik Anda sendiri dan amati urutan dan ukurannya. Lalu lakukan beberapa kali agar terbiasa dengan istilahnya. Sekarang kosongkan grafik dan gambarkan beberapa simpul. Katakanlah N. Cobalah untuk mencapai ukuran maksimum dengan simpul ini. Coba ini untuk nilai yang
berbeda dari N? Oke, saya lanjut lagi. Jadi, orde itu sama dengan vertex. Di sini saya menambahkan sebuah orde vertex atau vertex dengan jumlah 4. Ketika menyambungkan, akan terciptanya size atau ukuran. Apa perbedaannya orde dengan vertex? Sama aja. Baik, saya lanjut. Derajat sebuah vertex. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang jatuh pada simpul tersebut. Ini memberitahu kita berapa banyak simpul lain yang berdekatan dengan simpul itu. Dalam diagram, setiap simpul diberi label berdasarkan derajatnya. Buat beberapa perubahan dan lihat bagaimana derajat berubah. Derajat sebuah simpul V dilambangkan dengan DEG kurung kuawa U, simpul dengan DEG kurung kurawal V adalah serigala tunggal, tidak terikat pada siapapun. Kami memiliki nama khusus untuk mereka. Simpul yang memiliki derajat 0 disebut simpul terisolasi. Mereka tak memiliki simpul lain yang terhubung dengannya. Derajat minimum dalam grafiki dilambangkan dengan S kurung kurawal G dan maksimal 1 oleh segitiga kurung kurawal G. Dalam menghindari kebingungan di antara mereka, ingatlah itu S adalah delita kecil dan segitiga adalah delita besar. Oke, di penjelasan tadi ada sebuah derajat 0 yang disebut simpul terisolasi. Jadi tidak ada saling mengikat-ikatnya. Nah, degree atau derajat adalah beberapa ikatan dalam satu vertex atau jumlah sisi yang jatuh pada simpul tersebut. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah derajat atau degree dengan saling mengikat. Nah, di vertex ini kita menambahkan satu ikatan. Dan ini bertambah menjadi 4 ikatan, yaitu 1 ikatan, 2, 3, dan 4. Nah, di sini mempunyai hanya 2 ikatan, 1 dan 2. Dan di sini begitu pula mempunyai 3 ikatan, 1, 2, dan 3. Kita dapat menambahkan sebuah ikatan derajat atau degree dengan saling mengikat. Nah, untuk vertex ini kita juga bisa menambahkan ikatan yang akan menjadi 5. Oke. Sampai di sini dulu. Lanjut. Urutan derajat dari suatu graf adalah daftar derajat dari semua simpul dari graf tersebut. Biasanya kita mengurutkan derajat dalam urutan yang tidak naik, yaitu dari derajat terbesar ke derajat terkecil. Urutan derajat selalu tidak naik. Oleh karena itu, setiap graf memiliki barisan derajat yang unik. Dalam diagram teks, di dalam setiap simpul menunjukkan derajatnya. Gambarlah berapa grafik Anda sendiri dan lihat urutan derajatnya. Oke. Di gambar ini kita memiliki urutan derajat 4,4,4
4,4. Oke. Di sini kita bisa menambahkan derajat dengan menambahkan vertex urutan derajatnya. Jika kita saling mengikat, urutan derajatnya akan berubah. Dari yang V1-nya tadi 4 menjadi 5 dengan ikatan dari vertex yang baru, V7. Begitupun juga di V5. Jika kita saling mengikat lagi, maka akan bertambah urutan derajatnya. Menambahkan vertex juga bakal menambah sebuah urutan derajatnya. Oke, lanjut untuk yang berikutnya. Oke. Urutan grafis. Suatu barisan bilangan dikatakan barisan grafik jika kita dapat membuat suatu graf yang mempunyai barisan sebagai barisan derajatnya. Oke, itu agak membingungkan. Jadi apa urutan grafis lagi? Katakanlah Anda memiliki daftar nomor, tetap setiap nomor ke simpul terisolasi sekarang. Dapatkah Anda menghubungkan simpul-simpul ini sedemikian rupa sehingga setiap simpul-simpul bertenaga dengan sebanyak mungkin simpul yang ditetapkan untuk itu? Jika ya, maka daftar angka adalah grafik. Jika tidak, hal-hal akan menjadi jelas dalam beberapa saat. Ini contoh 1. Urutannya 3,3,2,1 adalah grafis dalam diagram. Anda dapat melihat simpul memiliki angka-angka ini sebagai derajatnya. Perhatikan bahwa urutan tetap grafis bahkan ketika Anda menghapus 0. Catatan, untuk yang hanya berisi 0 selalu grafik. Contoh 2. Urutannya 4,3,2 tidak grafis. Kita membutuhkan setidaknya 4 simpul lain untuk memenuhi derajat simpul yang memiliki 4 sebagai gelarnya. Tapi kami hanya punya 3. Contoh 3. Urutan 4,3,2,1 tidak grafis. Ingatlah bahwa jumlah derajat adalah 2 kali jumlah sisi, jadi jumlah barisan grafik harus genap. Ini tidak terjadi di sini. Urutan berikut adalah grafik. Cobalah untuk menggambar grafik untuk ini gambar di gambar yang 5,1,1,1,1,1,1 ini gambar seperti yang tadi. Nah, yang 2,2,2,2,2 nih seperti ini. Nih seperti ini bro. Yang 4,4,4,4,4,0 nih seperti ini. 3,3,2,2,2 nih. Nih seperti ini. 5,3,3,2,2. Oke, di sini kita mempunyai graf dengan urutan derajat 5, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, ini kita mempunyai urutan derajat yang sama dengan satu vektor yang terisolasi. Lalu dengan ada satu graf lagi dengan vektor yang derajatnya dengan derajat yang sama, urutan derajat yang banyaknya sama. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0. Dengan satu vektor yang terisolasi. Di sini mempunyai grafik dengan urutan derajat 4, 4, 4, 4, 4, 2 vektor dengan derajat 0.
Dan terakhir mempunyai urutan derajat 33, 22, 20. Jadi untuk grafik kita ini jika dihapus akan 0, akan tetap grafis. World adalah barisan simpul-simpul atau rusuk-rusuk yang bertetangga dalam suatu graf. Anda dapat menganggap simpul sebagai kota dan tepi sebagai jalan raya yang menghubungkannya. Anda mulai di sebuah kota dan mulai berpergian ke kota-kota lain. Ini jalanan, ini sebuah kota-kota. Maka rute yang Anda lalui bisa disebut sebagai jalan kaki. Ini kita jalan kaki nih. Untuk menggambarkan rute secara unik, Anda harus membuat daftar kota dan jalan raya yang Anda lalui dalam urutan itu. Itulah ide di jalan. Anda tidak bisa hanya membuat daftar simpul atau tepi secara acak dan menyebutnya berjalan. Sebuah simpul berikutnya harus berdekatan dengan yang sebelumnya. Saat bepergian ke kota-kota, Anda mungkin telah mengunjungi kembali beberapa kota dan mungkin telah melewati jalan raya yang sama beberapa kali. Demikian pula, dalam perjalanan, Anda dapat mengulangi simpul dan tepi. Sebuah world dapat berisi vertex dan edge beberapa kali. Namun, dalam aplikasi banyaknya rusuk pada world disebut sebagai panjang world. Ini adalah suatu kurang dari jumlah simpul di jalan tepi. Tepi berulang atau simpul dihitung setiap kali muncul di jalan. Oke. Jadi ini V1, ini V5. Jarak terdekat V1 dan V5 dengan berjalan melewati tepi V1, V5. Nah, untuk jarak terdekat V1 ke V6, kita bisa melewati jalan V1, V5, lalu V5, V6. Nah, ini disebut work. Kita tambahkan jalan baru. Oke, sudah menambahkan kota baru. Nah, dari V1 ke V8 kita bisa melewati melewati tepi V1 ke V5, V5 langsung ke V8. Itu jalan tercepat. Oke, cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.